Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang yang berbahagia, khususnya kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui channel Nelika Online Learning. Sebelum kita masuk ke materi di semester kedua, kalian absen pada kolom atau bar dengan mengetikkan nama kelas pada kolom yang sedia di live chat. Baik, kita mulai saja materi pertama di semester 2, melanjutkan materi di semester 1, yaitu kompetensi dasar yang ke-6, yaitu tentang menerapkan fungsi alat kerja fiber optik, dan juga kompetensi dasar keterampilan, yaitu menggunakan alat kerja fiber optik. Untuk lebih jelasnya kita mulai saja dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi atau ke slide berikutnya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan K3 penggunaan alat kerja fiber optik, menjelaskan fungsi dan jenis alat kerja fiber optik, menjelaskan dasar penyambungan kabel fiber optik, menentukan cara penyambungan kabel fiber optik, menentukan cara pengujian hasil penyambungan kabel fiber optik. Nanti di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya nanti akan saya suguhkan mengenai langkah-langkah bagaimana tutorial cara-cara menyambung fiber optik dengan menggunakan fusion splicer. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Peralatan penanganan jaringan fiber optik. Tujuan dari pembelajaran kita membahas tentang penanganan jaringan fiber optik, yaitu alat kerja, alat yang digunakan atau peralatan apa saja yang kita gunakan untuk dipakai dalam penanganan jaringan fiber optik. Tujuan pembelajaran bertema kabel fiber optik ini yaitu pertama mengetahui definisi dan juga pengertian fiber optik, mengetahui jenis-jenis kabel fiber optik, selanjutnya mengetahui tipe kabel fiber optik, yang keempat juga mengetahui pemanfaatan kabel fiber optik di dunia industri, kelima mengetahui komponen kabel fiber optik, keenam mengetahui kekurangan dan kelebihan atau plus minus penggunaan kabel fiber optik, dan jenis-jenis kabel fiber optik berdasarkan aplikasi standar yang digunakan juga dibahas sedemikian rupa. Dalam beberapa tahun terakhir memang semakin nyata bahwa serat optik keberadaannya semakin menggeser kawat tembaga sebagaimana cara yang tepat untuk transmisi sinyal komunikasi. Jadi fiber optik adalah media jaringan yang sangat baik sekali yang digunakan dalam jaringan skala luas, terutama jaringan wide area network. Kabel fiber optik telah menjadi tulang punggung bagi banyak sistem jaringan di dunia, khususnya di dunia jaringan. Pemanfaatannya juga makin meluas, mulai dari layanan televisi kabel pada kampus atau universitas, pada gedung perkantoran atau instansi, pabrik, industri, perusahaan utility, listrik, dan banyak ragam lainnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jenis fiber optik itu ada dua macam. Yang pertama yaitu single mode. Single mode ini mempunyai inti yang sangat kecil sekali, yaitu berdiameter 0,00035 inci atau sama dengan 9 mikron. Dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah panjang gelombangnya antara 1300 sampai dengan 1550 nanometer.
Dan yang kedua adalah multimode. Multimode yaitu mempunyai inti atau core yang lebih besar, yaitu berdiameter 0,0025 inci atau setara dengan 62,5 mikron, dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang 850 sampai dengan 1300 nanometer. Ini pernah juga kita bahas di semester pertama. Jadi saya mengingatkan, mengulas kembali hanya sekilas tentang fiber optik ya. Kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu struktur. Struktur daripada fiber optik ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah core. Core itu adalah inti daripada fiber optik yang berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung lainnya, dan juga tempat merambatnya cahaya pada serat optik. Memiliki diameter 10 nanometer sampai dengan 50 nanometer. Yang kedua yaitu cladding. Cladding ini berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Cladding merupakan selubung dari core. Diameter cladding antara 5 nanometer sampai dengan 250 nanometer. Yang ketiga coating. Coating atau coating berfungsi sebagai pelindung mekanis pada serat optik dan identitas kode warna, serta untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Kita lanjutkan. Kode warna pada fiber optik tidak beda jauh dengan kode warna yang kita temui dan kita pelajari pada pelajaran teknik komputer dan jaringan di kelas 1 maupun di kelas 2, yaitu kabel-kabel pada UTP, unshielded twisted pair, atau juga pada kabel-kabel media jaringan lainnya seperti kabel koaksial dan lain sebagainya. Di fiber optik juga mempunyai ada warna yang baku yang kita bisa lihat pada slide di layar handphone kalian atau smartphone kalian, atau juga di layar laptop kalian. Di situ ada warna biru, warna oranye atau jingga, warna hijau, warna coklat, warna abu-abu, dan warna putih. Itu kalau kita singkat BOHCAP. Biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, dan putih. Selanjutnya di bawahnya itu yang ketujuh ada merah, ada hitam, yang ke-9 itu kuning, 10 ungu, 11 itu pink, dan 12 itu toska. Kalau kita singkat jadi Mehikupto ya, BOHCAP Mehikupto kalau kita singkat, supaya karena ini ada 12 warna, untuk mempersingkat, untuk mengingatkan ingatan kita tentang warna-warnanya, boleh kita singkat dengan BOHCAP Mehikupto ya. Bedanya kalau di fiber optik ini sampai dengan 12 warna, tapi kalau pada unshielded twisted pair yang sering kita praktekkan pada di kelas 10 maupun jaringan dasar maupun di kelas 12, hanya 8 warna. Ya, 8 warna. Misalnya kita membuat warna kabel strike, misalnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Hanya 8 warna. Tetapi kalau di fiber optik itu sampai dengan 12 warna. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa penanganan kabel fiber optik bukanlah perkara yang mudah, dibutuhkan pengetahuan yang sangat khusus dan peralatan yang memadai. Peralatan yang digunakan untuk fiber optik ini antara lain sebagai berikut. Untuk jaringan-jaringan fiber optik memang dikenal dengan jaringan yang sangat mahal. Mahal dalam arti memang alat-alatnya jarang kita jumpai di pasaran, khusus pada produsen atau pabrikan yang khusus, dan alat-alatnya yang digunakan juga sangat mahal, sehingga tidak bisa di pasaran jarang kita jumpai.
Pertama yaitu fusion splicer, ini digunakan sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik atau melebur. Jadi kabel itu bukannya kalau kawat tembaga misalnya disambung itu dengan hanya melilitkan, setelah itu kita bungkus dengan isolasi selesai ya. Tetapi kalau fiber optik itu sangat kecil seperti rambut ya, perlu penanganan yang sangat khusus, bagaimana cara memotongnya, alatnya apa, dan cara menyambungnya juga seperti apa. Itu perlu memang teknik atau cara yang harus kita pelajari dan kita praktekkan. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core atau inti serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Jadi bisa kalian lihat gambarnya fusion splicer itu seperti itu untuk menyambungkan kabel serat optik. Yang kedua, stripper atau miller. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Jadi kabel itu bisa dikupas yang luar, kabel luar daripada serat optik itu ada outer jacket ya, bagian yang sangat luar sekali itu namanya outer jacket, dan yang lapisan kedua yaitu string member jacket ya. Jadi ada dua lapisan bagian luar yang melindungi kabel fiber optik. Ini menggunakan stripper atau miller alat yang digunakan. Yang ketiga adalah cleaver. Cleaver itu atau disebut juga cleaver tools, alat cleaver. Ini mempunyai fungsi untuk memotong core. Core itu apa? Inti daripada kabel fiber optik. Yang kulit kabel fiber optiknya sudah dikupas, perlu kalian ketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini, karena pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahap jointing. Kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu yang keempat, optical power meter atau OPM disingkat. Bisa kalian lihat gambarnya seperti itu. Kalau kita di listrik, kita mengenal alat namanya multimeter, alat untuk mengukur arus atau komponen-komponen elektronika. Tetapi kalau di fiber optik kita mengenal namanya optical power meter. Alat ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya atau signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface FC. FC itu path core ya. FC yang langsung berhubungan dengan path core FC. Kita lanjutkan. Kelima adalah optical time domain reflectometer atau OTDR. OTDR ini berfungsi untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Sehingga untuk melakukan troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian crack ya. Pendeteksian kabel crack itu artinya kabel putus atau kerusakan. Jadi perlu ada tindakan yang disebut troubleshooting yang menggunakan alat OTDR. Putusnya core yang belum diketahui letaknya, putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Jadi kita nggak tahu di dalam kabel itu serat optik karena sangat halus, serat kaca itu apakah putus atau ada kerusakan, gangguan. Itu menggunakan alat OTDR. Dan kita pastikan bahwa kabel serat optik itu tidak ada arus listrik karena di dalamnya core-nya itu bukannya kawat tembaga seperti arus listrik. Jadi tidak mempunyai arus listrik, jadi sangat aman sekali. Jadi penggunaan kabel fiber optik itu
juga tidak dipengaruhi oleh derau, bising, cuaca, panas maupun hujan. Jadi sangat efektif sekali dalam pemilihan untuk jaringan yang menggunakan fiber optik. Kita lanjutkan. 6. Light source. Light source ini pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu redaman. Istilah yang ada di fiber optik adalah redaman, gangguan, ya. Jalur atau end-to-end di mana light source-nya ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. Itu penjelasannya daripada light source. Kita lanjutkan optical fiber identifier. Yang ketujuh, optical fiber identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan penunjuk arah dan besarnya daya yang dilalui. Ya, kalian bisa lihat alat dan gambarnya seperti di layar monitor kalian. Itu optical fiber identifier. Kita lanjutkan. Kedelapan, visual foul locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau center fiber optik. Fungsinya untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada kabel fiber optik dari POP sampai ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Itu menggunakan visual foul locator center. Selanjutnya 9, bit error rate test atau disebut juga BER. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, Times Divisio Multiplexi. Yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel yang sedang ucoba diuraikan penulis secara spesifiknya BER test untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan looping atau lompatan-lompatan signal. Kita lanjutkan. 10, fiber optik adapter. Ditampilkan pada layar monitor kalian gambarnya ada beberapa adapter pada fiber optik yang sering digunakan. Kalau di semester 1 Bapak udah jelaskan tentang konektor. Banyak sekali konektor yang dipakai digunakan pada fiber optik. Di sini ada lagi adapter. Adapter itu apa? Adapter itu yaitu fiber optik adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor yang berbeda, maka fiber optik tersebut atau adapter tersebut disebut fiber optik adapter hibrid atau special adapter khusus. Kita lanjutkan. 11, splitter optik. Splitter adalah merupakan komponen yang bersifat pasif dan dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Splitter pada PON itu pasif network, pasif online network, ya. Alat ada dua macam pada fiber optik, yaitu aktif, alat-alat aktif dan alat-alat pasif, ya. Dikatakan pasif sebab optimasi atau optimalisasi tidak dilakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Ini fungsi daripada alat yang namanya splitter. Kita lanjutkan. Yang ke-12 adalah fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node
berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Jadi kalau memang ada perpaduan antara kabel-kabel fiber optik dan juga kabel koaksial, namanya jaringan, skema jaringan, pembangunan skema jaringan campuran. Jadi bisa menggunakan kabel UTP dan juga kabel koaksial dan juga kabel fiber optik dicampur ya. Beberapa segmen mungkin menggunakan koaksial, segmen yang lain juga menggunakan UTP, dan mungkin segmen yang khusus menggunakan fiber optik. Kemarin sudah Bapak simulasikan pada aplikasi paket tracer, kalian juga sudah praktekkan bagaimana cara Bapak sudah memberikan skema-skema praktikum atau berbentuk job sheet dan juga praktik baik di HP, smartphone ataupun di lab menggunakan aplikasi paket tracer dengan praktek-praktek menggunakan kalau nggak salah jaringan skala luas dan juga jaringan nirkabel, dan terakhir kemarin kita praktek tentang jaringan fiber optik ya. Nanti Bapak berikan penugasan juga, yaitu penugasan praktikum untuk yang selanjutnya, yaitu jaringan campuran. Jadi kita menggunakan beberapa sisi segmen itu jaringannya menggunakan kabel UTP unshielded state fire dengan tipe kabelnya strike, dan yang lain kita menggunakan jaringan nirkabel segmen yang lain, dan juga antar routernya itu kita menggunakan jaringan fiber optik ya. Ini perlu waktu yang cukup lama juga ya. Baik, nanti kita buat penugasan saja seperti job sheet dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. 13 adalah pigtail. Pigtail itu adalah fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor. Konektor adalah penghubung di ujungnya ya. Kalian bisa lihat berapa konektor pada pigtail itu, warna biru ya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber optik yang belum memiliki konektor. Jadi disambungkan pada kabel yang belum memiliki konektor. Biasanya kabel pigtail ini diinstal di OTB, Optical Distribution Box, dan disambung atau spacing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan, atau disebut juga lost tube cable atau tight buffered cable. OTB itu adalah apa? Itu OTB Pak? OTB itu adalah alat yang dipasang pada tiang kabel jaringan ya. Sering kita melihat para teknisi dari Telkom ya, itu sedang mendistribusikan ya, menghubungkan ke rumah-rumah atau instansi maupun perkantoran. Pada tiang itu ada dipasang namanya optical distribution box. Apakah cuma di tiang doang Pak? Oh tidak, bisa juga dipasang pada dinding atau wall, atau bisa dipasang di tempat yang lainnya. Tapi sering kita jumpai OTB itu sering dipasang di tiang-tiang pada tiang kabel fiber optik. Kita lanjutkan. 14 Optical Termination Box atau OTB. Optical Termination Box berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti PDF yang menampung maksimum 72 core. Optical terminal box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor dan juga patch core. OTB dapat dipasang di dinding maupun di tiang. Jadi kita ada juga mengenal alat yang digunakan, alat kerja, yaitu OTB, Optical Termination Box, yang dipasang pada dinding maupun tiang ya. Kita lanjutkan. Ke-15 Joint Closure Optic. Joint closure merupakan sebuah box atau tempat
untuk menaruh ya hasil daripada sambungan dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau istilahnya di splicing, dan hasil splicingan ditaruh di closure. Itu fungsi daripada joint closure optical. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran materi kita pada kompetensi dasar yang ke-6 ya, mengetahui alat kerja dan juga penanganan alat-alat kerja pada jaringan kabel fiber optik. Masih banyak sekali ya alat-alat kerja yang digunakan pada jaringan-jaringan kabel fiber optik. Ini ada beberapa saja yang harus wajib kalian ketahui untuk jaringan kabel fiber optik. Di kompetensi dasar selanjutnya yaitu kompetensi dasar keterampilan, yaitu mengenai penyambungan kabel fiber optik. Nanti Bapak suguhkan atau Bapak simulasikan sebuah video atau tutorial bagaimana cara penyambungan kabel fiber optik. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mohon maaf ada segala kekurangan dari tutur kata atau penyampaian. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Wal afwa wa minkum wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.